Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 SMP Negeri 8 Jember. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Ibu harap kalian masih semangat meskipun pembelajaran kita secara daring, dan juga Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian dan Allah memberikan kesehatan kepada kalian baik lahir maupun batin. Untuk materi pada hari ini, kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Apa saja sih kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara? Marilah kita bahas materi ini. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Kita akan membahas kerajaan Islam di Nusantara yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh, Kabupaten Lokesemawe atau Aceh Utara. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Lah, dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama dari Samudra Pasai itu yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1520 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai ini berakhir pada tahun 1524 Masehi. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah yang memerintah pada tahun 1514 Masehi sampai 1528 Masehi. Sultan Ali Mughayat Shah ini meluaskan wilayah kekuasaan ke daerah Pidie yang bekerja sama dengan Portugis. Kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Dengan kemenangannya terhadap dua kerajaan tersebut, Aceh dengan mudah melebarkan kekuasaan ke Sumatera Timur. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Berbeda dengan Sultan Ali Mughayat Shah yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin ini justru berusaha melawan Portugis. Jadi keduanya itu saling berbeda pikiran, saling bertentangan seperti itu. Dalam menghadapi tentara Portugis, ia
Sultan Alauddin itu menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Jadi kerajaan Aceh ini mencapai puncak kekuasaan pada masa Iskandar Muda. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Penaklukan demi penaklukan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aceh dan sekitarnya, melainkan juga keluar Aceh. Ini menjadikan kekuasaan Aceh membenteng dari daerah Deli sampai dengan semenanjung Malaka. Pada dasarnya itu Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Namun, usaha Aceh untuk menguasai Malaka yang diduduki oleh Portugis itu berulang kali mengalami kegagalan. Bahkan untuk mengalahkan Portugis pun, Sultan bekerja sama dengan musuh Portugis, yaitu Belanda dan Inggris. Sultan Iskandar Muda itu wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Tsani. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Tsani itu masa pemerintahannya tidak lama karena ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Lalu penggantinya adalah permaisurinya sendiri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Syafi'atuddin. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. Untuk kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terbesar yang terletak di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Pendiri dari Kerajaan Demak yaitu Raden Patah. Didirikan pada tahun 1478 Masehi. Raden Patah merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang Raja Majapahit. Setelah tahta ayahnya jatuh ke tangan Girindrawardhana dari Keling dan Demak menjadi terancam, terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Girindrawardhana dan keturunannya. Dalam peperangan tersebut, Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Sejak itulah, Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus ini pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Namun, pada penyerangan itu mereka gagal. Sekembalinya dari Malaka, ia mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor. Setelah Pati Unus naik tahta, ia tidak mencoba lagi menyerang Malaka karena ia takut gagal lagi. Ia tetap memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang dan di sana ia mendirikan Kerajaan Pajang.
Untuk kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak kemudian hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pemanahan diangkat menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya menumpas Arya Panangsang. Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya itu diangkat menjadi Bupati Mataram yang terkenal dengan nama Panembahan Senopati. Setelah diangkatnya itu ternyata ia tidak puas dengan bupati. Tidak puas menjadi bupati. Ia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Ia mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram, baik dalam jumlah, kualitas prajurit, maupun persenjataan. Pangeran Pangiri atau menantu dari Hadiwijaya yang menjabat Bupati Demak datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Hal itu ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya dari Mataram. Akhirnya Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Pajang. Setelah suasana aman, Pangeran Benowo atau putra dari Hadiwijaya itu menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram, dan sejak itu berdirilah Kerajaan Mataram dan Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Untuk kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Islam, berdiri pada abad ke-17 sampai ke-19. Kerajaan Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama. Artinya, panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakreskusuma pada tahun 1613 Masehi sampai 1645 Masehi. Pada masa Sultan Agung, banyak prestasi-prestasi besar yang dicapai, antara lain yang pertama yaitu memperluas daerah kekuasaannya yang meliputi Jawa, Madura, kecuali Banten dan Batavia. Lalu prestasi yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintahan pusatnya. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Mataram adalah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Yang keempat, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga mampu menundukkan
daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sampai 2 kali. Untuk prestasi yang kelima, mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu atau Saka dengan tahun Islam atau tahun Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan. Prestasi yang keenam yaitu menyusun karya sastra yang cukup terkenal, yaitu sastra Gending dan kitab suluk. Misalnya suluk Ujil yang berisi wejangan Sunan Bonang kepada Abdi Raja Majapahit yang bernama Wujil. Dan suluk itu sampai sekarang itu biasanya dipakai dalam majelis sholawat-sholawat seperti itu. Itu merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Untuk prestasi yang terakhir yang dicapai oleh Sultan Agung yaitu menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. Jadi dalam Kerajaan Mataram Islam ini yang diperintah oleh Sultan Agung itu memiliki banyak sekali prestasi. Untuk kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Pusat dari Kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah Kuin Utara atau yang sekarang merupakan daerah Banjarmasin. Namun, setelah keraton di Kuin itu dihancurkan oleh orang-orang Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura, yaitu di wilayah Martapura sana. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan pemimpin yaitu Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai sultan pertamanya. Kerajaan Banjar ini runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Jadi kerajaan Banjar ini runtuh karena perang dengan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Jadi kerajaan ini runtuh karena mereka perang dengan Belanda. Untuk kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kemudian semua komunitas yang 9 tadi itu bergabung dan sepakat membentuk kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu, tetapi yang paling terkenal adalah Kerajaan Goa, Talau, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak saat itu, kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Jadi pemimpin dari kerajaan Goa ini merupakan Raja atau Sultan Alauddin yang masuk Islam karena dakwah dari Datuk Ribandang. Pada pertengahan abad ke-17,
Goa berada pada puncak kejayaannya. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia bagian timur, mulai Pulau Sangir, Talaut sebelah utara, Kutai di bagian barat, serta daerah Marege atau Australia, sudah merasakan pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Pemerintahan kerajaan Goa mencapai puncaknya terutama di bawah pemerintahan Manuntungi Daeng Matola, atau lebih dikenal Sultan Malikus Said. Kekuasaan dan pengaruh kerajaan Goa makin luas meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan, bahkan kawasan timur Indonesia. Setelah memerintah kerajaan Goa selama 16 tahun, tanggal 5 November 1653, Sultan Malikus Said itu wafat. Beliau digantikan oleh putranya I Malambasi Daeng Matawang Sultan Hasanuddin yang menjadi Raja Goa 16 atau yang lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini juga berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menundukkan negara-negara kecil di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Bone. Setelah Belanda mengetahui bahwa Bandar Makassar cukup ramai dan banyak menghasilkan beras, Belanda mulai mengirimkan utusannya ke Makassar untuk membuka hubungan dagang. Antara Makassar dan Belanda sering terjadi konflik karena persaingan dagang. Permusuhan Makassar dan Belanda diawali dengan terjadinya insiden penipuan pada tahun 1616 Masehi. Saat itu para pembesar Makassar diundang untuk suatu perjamuan di atas kapal VOC. Tetapi ternyata mereka dilucuti sehingga terjadilah perkelahian seru yang menimbulkan banyak korban di pihak Makassar. Sejak itulah orang-orang Makassar membenci Belanda. Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri yaitu Bone yang dialami Goa membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Goa, dan sejak kekalahan Goa tersebut, terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran juga. Untuk yang selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, Kerajaan Ternate lah kerajaan yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah, sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum, yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Sultan Marhum itu memerintah pada tahun 1465 sampai 1485 Masehi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yaitu Zainal Abidin pada tahun 1495.
Pada tahun itu Zainal Abidin mewakilkan pemerintahannya kepada keluarganya karena ia memperdalam pengetahuan agama Islam kepada Sunan Giri dan kemudian ke Malaka. Zainal Abidin hanya memerintah sampai tahun 1500 Masehi. Secara berturut-turut yang kemudian memerintah di Ternate adalah Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Babullah. Sejak pemerintahan Sultan Khairun di Maluku telah berdatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Di antara mereka terjadi persaingan yang ketat, sehingga akhirnya terjadilah konflik. Penguasa Ternate yang menentang Portugis adalah Sultan Khairun yang memerintah pada tahun 1550 Masehi sampai 1570 Masehi. Ia secara tegas menolak Portugis karena khawatir akan terusir dari bumi Ternate, sehingga dengan dalih mengadakan perjanjian perdamaian, Portugis di bawah pimpinan de Mesquiota membunuh Sultan Khairun pada tahun 1570 Masehi. Rakyat Ternate di bawah pimpinan putra Sultan Khairun yaitu Sultan Babullah akhirnya mengangkat senjata melawan bangsa Portugis. Setelah benteng Portugis dikepung selama 5 tahun, pada tahun 1575 Masehi, Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Setelah itu, di bawah pemerintahan Sultan Babullah, kerajaan Ternate ini mencapai masa kejayaannya. Wilayah dan pengaruhnya sangat luas, meliputi daerah Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor Timur. Karena wilayahnya sangat luas, serta pelayaran dan perdagangannya yang maju, Sultan Babullah itu mendapat gelar yang dipertuan di 72 pulau. Kerajaan Ternate ini telah berhasil membangun armada laut yang cukup kuat sehingga mampu melindungi wilayah yang cukup luas tersebut. Setelah Sultan Babullah wafat, kerajaan Ternate ini mulai melemah. Makin lama kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate semakin kuat karena kerajaan Ternate semakin lemah. Bersamaan dengan itu pula, terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate sehingga kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya runtuh. Untuk kerajaan yang terakhir yaitu kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore ini terletak di sebelah selatan kerajaan Ternate. Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Naqol yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkih yang besar dan sangat laku di pasaran Eropa, sehingga akibatnya banyak bangsa Eropa yang datang ke Tidore untuk mencari cengkih, misalnya bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Pada awalnya, kerajaan Ternate dan Tidore dapat hidup berdampingan dan tidak pernah terjadi konflik. Seiring berjalannya waktu, kedua kerajaan ini justru bersaing memperebutkan kekuasaan politik di Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkih, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol memasuki Maluku. Portugis pada saat itu memiliki persahabatan dengan Ternate, sedangkan Spanyol yang datang kemudian bersahabat dengan Sultan Tidore. Sejak itulah benih-benih permusuhan mulai timbul.
Pada tahun 1529 Masehi, Portugis yang dibantu oleh Ternate dan Bacan menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan ini, Portugis mengalami kemenangan sehingga Portugis dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku. Setelah menguasai Maluku, Portugis mulai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Kedua kerajaan tersebut akhirnya sadar bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis di Maluku. Berkat dari kerjasama keduanya, akhirnya Portugis mengalami kekalahan pada tahun 1575 Masehi. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801, beliau menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Setelah Belanda kalah serta terusir, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sejak itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol maupun Belanda. Pelayaran dan perdagangan di kedua kerajaan itu maju pesat sehingga waktu itu Maluku mengalami zaman keemasan dan tidak terikat oleh bangsa manapun. Wilayahnya cukup luas, yaitu meliputi Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, dan Papua. Pengganti dari Sultan Nuku adalah adiknya sendiri, yaitu Zainal Abidin. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa kalian simak dan pahami materi yang telah Ibu sampaikan. Catat poin-poin penting agar kalian bisa belajar dan memiliki catatan. Jika kurang paham, kalian tanyakan. Dan jika Ibu memiliki kesalahan, Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.